Kenapa bisa sama-sama 75 akses, tapi sampai pendukung paslon 2 yang posisinya itu di sebelah kita, itu sampai mereka tuh penuh banget dan sampai ada yang duduk di kursi tribun yang harusnya itu jatah kita. Waduh. Nanti saya bisa insertkan videonya karena saya sempat ngevideoin semalam. Jubir muda Timnas Amin sekaligus host Center Indonesia. Pasti para pejuangnya udah tahu nih, Center Indonesia sekarang sudah mencapai 100.000 followers itu loh. yang semalam ikut hadir di debat perdana calon presiden Republik Indonesia. Tanpa lama-lama, ini dia Latifina. Thank you udah mengundang. Halo Kak Vina, apa kabar nih? Sehat dong, alhamdulillah, tetap semangat satukan Indonesia. Waduh. Ini pembukaan aja udah langsung kampanye ya. Ini emang no secret, kita langsung kampanye. Kita maunya kampanye. Kak Vina, jelasin dong semalam tuh keadaan di sana gimana, mewahnya gimana, ramenya gimana, dan tegang nggak sih di sana itu? Untuk debat capres semalam ramai banget karena memang sudah sewajarnya debat capres itu adalah hal yang ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dan semalam kondisi suasana di KPU sendiri ramai sekali. Tapi yang saya bingung, Apa itu? Ayo. saya merasa tribunnya pendukung paslon Amin ini paling sepi. Karena kita cuma dapat 75 akses nih. Lo bukannya semuanya 75? Nah, itu yang saya bingung. Aduh. Kenapa bisa sama-sama 75 akses, tapi sampai pendukung paslon 2 yang posisinya itu di sebelah kita, itu sampai mereka tuh penuh banget dan sampai ada yang duduk di kursi tribun yang harusnya itu jatah kita. Waduh. Nanti saya bisa insertkan videonya karena saya sempat ngevideoin semalam. Nanti bisa ya, saya punya bukti. Maksudnya saya bukan ngomong doang. Ketika saya bicara tuh saya berdasarkan fakta, ada buktinya bahwa tribun yang seharusnya itu menjadi jatah dari paslon pendukung paslon 1, tapi malah diisi dengan paslon 2. Iya, saya heran. Apakah mereka dapatnya lebih dari 75 atau ada taktik-taktik tertentu yang bikin kita kan jadi nggak bisa husnuzon dong kalau kayak gitu. Benar, ya kan? benar. Kok ini mereka kalau sama-sama 75, dan setahu saya memang udah clear ya, saya udah konfirmasi bahwa 75 akses itu yang diberikan dari masing-masing paslon. Untuk paslon Amin, pendukung paslon Amin itu sudah habis 75 akses, berarti kan tidak ada sisa. Yang harusnya sama dong, jumlah porsinya itu sama antara pendukung paslon 1, 2, dan 3, tapi pendukung paslon 2 sampai harus ada yang duduk di tribun kami. Aduh, itu apa karena kita yang agak sepi atau agak kita yang terlalu soleh gitu ya untuk mengikuti aturan, kayak ya 75 enggak yang nambah yang kayak Karena kita dikit nih gitu. Karena pendukung paslon 1 tuh emang sesuai ya, adalah representasi dari capres yang kita dukung ya. Kita patuh dengan aturan, terlalu patuh lah. 75 ya 75 gitu. Mungkin yang lain dengan cara-cara tertentu, I don't know gitu ya. Tapi saya bisa pastikan bahwa semalam itu total jumlah pendukung paslon 2 itu lebih banyak jumlahnya, lebih dari 75. Saya bisa pastikan. 75 ya. Jadi nggak sesuai dengan aturan itu ya? Iya, betul. Tapi emang udah biasa sih, tabrak-tabrak aturan, nggak kaget. Tabrak masuk. Ya, Sesuai sama lagunya itu. Iya. Lagunya yang dibuat Joget Gemoy kan itu. Aduh, agak kaget ya saya. ya kalau misalkan penonton aja mengelabui dari aturan ya biasa lah ya. Orang MK aja aturannya jadi iya lah, habis itu perpu ya kan, lalu udah ditahu semuanya lah, biasa lah itu. Nggak apa-apa ya, jadi ya kayak ini mah sudah tidak membagongkan lagi. Udah nggak membagongkan, ini mah level 1 ya kan, belum sepedes itu ya kan. Nah, kan semalam itu harusnya sebelum dan sesudah debat ini harusnya ada pimpin doa gitu ya.
kok nggak ada ya apa yang TV saya yang di-cut gitu ya bagian itu, atau di sana sebenarnya harusnya ada? yang mimpin doa itu kan ya memang ustadz gitu, Iya, tapi semalam dipimpin doanya kan sama Sama ketua ibu, iya. KPU. Mungkin belajar dari pengalaman. Apa Kan itu? kemarin Oh, waktu kemarin. pas pembagian nomor urut kan ada memang yang ustadz yang memimpin gitu Iya, ya, benar. yang ahli di bidangnya gitu kan dalam memimpin doa. Yang mana memang sudah seharusnya setiap acara itu yang memimpin doa adalah emang yang orang beliau yang expert di bidangnya gitu Iya. kan. Mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya, karena setiap doa itu ya pada gengsi untuk bilang amin ya Aduh, kan. padahal kan emang harusnya amin ya. Ya masa waladolin kobul itu kan diterima lah, gimana sih? Coba tuh yang ngomong kobul kalau sholat selalu ngomong kobul juga, berani Iya, nggak? iya. Ya itu keberkahan memang kalau kata Mas Hozin, my forever mentor, Waduh. beliau selalu bilang mestakung, semesta mendukung ya Semesta kan. mendukung. Singkatannya pun amin gitu kan, insya Allah diberkahi Allah. Oke, harusnya itu amin itu emang hal yang wajar dan emang harusnya kayak gitu. Kita habis berdoa harus ngomongnya apa? Amin. Kok gengsi? Kok gengsi, dan kalau misalkan kita doa ngomongnya kobul. Aduh, gimana tuh? Panik ta. Oke deh, waktu di awal-awal ini kan Pak Anas kelihatan tegang nih ya, tegang banget gitu ya. Tapi setelah dari situ dia bisa menjawab dengan lugas, terus udah gitu juga cair, bahkan melemparkan pertanyaan ke paslon-paslon lain yang kita harusnya nggak menduga itu ada pertanyaan itu gitu ya. Tapi akhirnya Pak Anies, bahkan tim pun harusnya udah dikonfirmasi ya sama tim yang sudah briefing, itu nggak ada tuh brief itu, tapi keluar gitu Briefing aja. dalam meng-counter attack Iya, Pak Gemoy ya. Iya. Makanya kita juga semua kaget gitu kan. Nah, itu gimana sih, emang itu gimana ya Pak Anies itu bisa kayak gitu? Kalau di awal terjadi kegrogian, memang grogi itu menurut saya wajar ya, Wajar. manusiawi lah. Iya. Kan karena kan itu ditonton seluruh rakyat Indonesia ya, wajar Iya. aja. Dan Pak Anies sudah, jangan lupa, kita perlu sampaikan bahwa Pak Anies itu sudah sangat terbiasa di forum-forum diskusi publik. Jadi untuk debat seperti acara yang semalam itu bukan hal yang mengagetkan lagi, udah makanan beliau sehari-hari. Jangankan debat KPU, nggak ada debat aja dia bikin acara debat sendiri, desak Anies dan selepet Imin. Nggak usah pakai nunggu debat KPU, bikin sendiri forum-forum diskusi di semua daerah, di daerah-daerah, dan melibatkan banyak anak-anak muda kritis, bahkan bukan hanya dari pemuda pendukung capres Anies, tapi beliau melakukan undangan terbuka, memberikan undangan terbuka bagi siapapun yang mau hadir dan mendesak beliau. Tidak harus pendukungnya, terbuka untuk pendukung paslon lain juga yang mau mendesak dia. Kurang luar biasa apa itu? Gak ada orang kayak beliau. Ada nggak sih yang udah didesak selain dia? Nggak ada sih orang waktu pas diskusi walhi lingkungan aja, organisasi di bidang lingkungan aja yang datang cuman Pak Anies ya kan, karena Pak Anies nggak punya masalah dengan pelanggaran lingkungan ya, jadi Iya. beliau berani dan percaya diri untuk datang ke situ. Nah, balik lagi tadi, menurut saya Pak Anies memang selalu melakukan lebih dari apa yang di briefing. Jadi kita melampaui di briefingnya misalnya 100, dia bisa jawab 1000 gitu. Jadi briefing tuh buat Pak Anies hanya pointers dan emang itu kepiawaian Pak Anies ya. Perlu diakui emang Pak Anies tuh secara kompetensi, wawasan, gagasan memang jauh lebih mumpuni daripada yang lain. Itu kita harus berbesar hati mengakui. Bahkan saya baca di comment section banyak juga pendukung-pendukung paslon lain yang mereka mengakui bahwa Pak Anies secara gagasan, wawasan tuh luar biasa. Beliau yang paling menguasai panggung semalam. Ya gitu lah, kalau orang yang udah mempunyai gagasan yang jelas pasti pede dan omongannya teratur gitu ya. Dan tentunya jam terbang. Tidak karbitan, tidak instan, ya kan? Ada Beliau instan emang? ya ada lebih instan daripada mie instan. Mie instan dimasak air panas dulu, dicemplungin dulu minyak, ya kan, diaduk. Iya. Ini enggak. Oh, langsung Lebih instan daripada mie instan. Oh iya. Doraemon ya. Keluar dari kantong. Iya bener.
bahaya. Oke, kan semalam juga banyak banget nih video keliuran di Instagram, di TikTok bahwa si Gibran ini berdiri sampai kayak menyoraki lagi gitu ya pas Pak Prabowo gitu kan. Terus beliau juga mencatat dari semua obrolan tuh ya, sepanjang debat dia mencatat itu. Kira-kira itu kenapa tuh? Boleh nggak sih kayak gitu? Sebenarnya saya nggak tahu ya, saya nggak tahu persis secara aturan di tata tertib yang berlaku tuh diperbolehkan atau tidak dari capres dan cawapres melakukan atraksi sedemikian rupa. Tapi menurut saya apa yang dilakukan oleh Mas Gibran tadi malam itu tidak sepantasnya dilakukan oleh seseorang yang digadang-gadang sebagai calon pemimpin. Kan kalau misalnya beliau cawapres kan berarti dari ketiga pasangan itu kan fix udah menjadi calon pemimpin Indonesia, harusnya memberikan contoh dari politik yang santuy yang selalu dia gembor-gemborkan. Apakah politik santuy, politik gembira yang selama ini digembor-gemborkan hanya pepesan kosong semata? Waduh. Dengan apa yang beliau lakukan tadi malam, itu menunjukkan bahwa beliau justru paling nggak santuy di antara yang lain. Tegang. Panik mungkin, cover gemoynya mulai luntur ya? Aduh. Kayaknya sekejap ya itu ya. Ya apa yang dilakukan ya menurut saya pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini memang beneran jodoh ya. Kan jodoh itu cerminan diri ya. Kenapa tuh bisa bilang jodoh? Iya, yang satunya baperan ya, semalam ya, baperan dan menurut saya tidak sepantasnya sih seorang sudah sesenior Pak Prabowo mengungkit apa yang sudah dilakukan, seolah-olah mutlak itu adalah jasa beliau, padahal kan tidak bisa dipungkiri bahwa terpilihnya Pak Anies menjadi gubernur DKI itu bukan karena semata-mata diusung oleh Pak Prabowo. Iya. Nah Pak Prabowo mengusung dirinya sendiri aja gagal terus kok, berarti kan karena kekuatannya Pak Anies dong, iya kan? Iya. Pak Anies bisa jadi karena Pak Anies bisa membuktikan kepada warga Jakarta bahwa beliau pantas untuk memimpin DKI Jakarta dan dipilih secara demokratis. Iya. Ya, melalui pemilu yang sah, secara umur, usia, pengalaman juga sudah mumpuni, tidak otak-atik konstitusi, ya kan? Beliau tidak menyalahi aturan apapun, dan ketika kemudian beliau sudah berbeda pandangan kepada Pak Prabowo, itu dimulai dari Pak Prabowo sendiri. Beliau yang menarik diri sebagai oposisi dan bergabung ke rezim. Jadi apa yang Pak Prabowo sampaikan tadi malam itu menurut saya ya orang jadi bisa menilai bahwa oh aslinya Pak Prabowo ternyata tidak segemoy itu, tidak segemoy yang dicitrakan selama ini, kan jadi kelihatan aslinya. Kemudian ya memang jodoh cerminan diri. Pak Prabowo-nya tidak bisa mengendalikan emosi. Ternyata wakilnya juga sama. Begitu disinggung-singgung soal MK yang memang itu adalah secara kasat mata di mana demokrasi kita dilucuti habis-habisan. Kemudian dia tidak terima dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Pak Prabowo yang selalu menyangkut soal dirinya. Iya kan? Kemudian dia benar menyoraki seperti itu. Katanya politik santuy, Mas. Ya harusnya kalau dikritik santuy aja. Kok semalam agak ini ya, kehilangan branding yang sudah mereka ciptakan. Gemoy kehilangan karena ternyata tantrum, ya kan? Terus politik santuy, ternyata nggak santuy. Nggak santuy banget. Saya jadi ingat kembali ya 2 minggu yang lalu saya ngobrol sama Mas Hozin di podcast Center Indonesia di Center Talks. Mas Hozin bilang bagaimana pentingnya pemimpin itu mempunyai karakter yang memang aslinya baik. Karena ketika memang aslinya baik dibungkus dengan apapun itu tuh ya emang aslinya tetap baik. Tapi kalau pemimpin yang aslinya memang ya kurang baik gitu, mau dibungkus sebagus apapun, selucu apapun, segemoy apapun, ya kalau memang aslinya nggak gemoy ya nggak gemoy aja, karena terbongkar juga gitu. Jadi emang isinya itu harus sesuai dengan apa yang dibungkus itu tuh menyesuaikan dengan isinya. Karena itu tidak adanya ketidaksesuaian, makanya tadi malam kita semua, seluruh rakyat Indonesia bisa menyaksikan dengan seksama bagaimana aslinya karakter beliau. Untung semalam gak ada podium. Kalau ada podium pasti ada atraksi gebrak-gebrak. Aduh, disitu aja gebrak kali kita ya. Move on dari sini. Semalam itu ada pembahasan Wadas dan Kanjuruhan.
Nah, kelihatannya nih jawabannya agak ini ya, agak capek gitu ya. Nggak clear ya? Nggak clear Dari semuanya ya? Iya. Kelihatan sekali ya, sama dengan ini pembahasan MK ya. Jadi MK juga nggak jelas, terus kanjuruhan dan wadas pun tidak jelas. Yes. Nah, itu saya sependapat. Menurut Kak Firda ini gimana nih? Kalau menurut saya, karena di pasangan Amin ini tidak ada orang-orang yang terlibat, yang diduga terlibat dalam peristiwa 98, sehingga dalam politik HAM, penyelesaian HAM gitu ya, itu pasangan Amin tidak ada beban apapun sih, karena kita di tim kita nggak ada satupun yang diduga melakukan pelanggaran HAM tersebut. Kemudian ada di tim kita kan nggak ada. Jadi menurut saya pasangan Amin tidak punya beban politik sih dalam menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM ke depan, kemudian menjalankan kebijakan terkait hak asasi manusia. Pasangan Amin yang paling clear, tidak ada tanggungan di masa lalu. Tidak ada cerita buruk di masa lalu, bahkan dalam semasa kepemimpinan Pak Anies selama menjadi Gubernur DKI tidak ada satupun penggusuran paksa. Semua dinegosiasikan, semua didialogkan, semua didiskusikan, keterlibatan masyarakat. Jadi beliau memang benar-benar hadir ketika harus ada relokasi, tidak asal gusur paksa seperti yang dilakukan ya. Sebagai contoh, korban gusuran di periode kepemimpinan sebelum Pak Anies bahkan dirawat oleh Pak Anies. Iya, betul. Kampung Akuarium. Ya. Kalau bisa kita nanti kapan-kapan kita menghadirkan Bu Dharma atau Pak Topas gitu ya di sini ya. Jadi harus kita harus menghadirkan orang-orang yang menjadi saksi dari kebaikan Pak Anies selama semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan Kampung Bayam pun itu juga belum selesai, bukan karena Pak Anies loh. Bukan karena Pak Anies. Bukan karena temen lo. Nanti kita itu pembahasan di waktu lain, tapi setuju dengan barusan ya. Jadi Pak Anies itu tidak ada tanggungan atas pelanggaran segala macam, makanya kenapa dia bisa seluas itu, dia bisa sesantai itu, pengontrol emosi yang betul. Keren banget sih dia. Kontrol emosinya keren banget. Iya. Kontrol emosi itu keren banget. Nah, Kak, ini kan banyak banget nih yang bilang ini mah emang si Anies ngomongnya manis, terus itu mah kata-kata doang gitu. Sebenarnya aku juga nggak setuju, tapi aku cuma dapat Kak Vira duluan deh, boleh? Ya, daripada sekalinya berkata-kata yang keluar asam sulfat kan ya, mendingan emang bisa berkata-kata ya. Iya. Saya heran ya, kok kayaknya standar memilih pemimpin, standar menilai pemimpin hari ini tuh banyak yang berkurang gitu. Seolah-olah skill public speaking yang bagus itu adalah kekurangan, padahal mempunyai skill public speaking yang bagus adalah sebuah keharusan. Betul. Saya bilang itu sebuah keharusan. Yang namanya pemimpin, apalagi setingkat presiden, dia akan melakukan lobby, kegiatan-kegiatan diplomasi dengan dengan seluruh pemimpin dari antar negara. Itu skill yang harus dimiliki. Ya kalau misalnya skill public speakingnya tidak bagus, akhirnya tidak aktif di forum-forum internasional, bergantung dengan translator. Tapi jika pemimpin menguasai skill public speaking, dia bisa berjalan sendiri tanpa harus membawa translator, bisa lebih nyambung ketika harus bernegosiasi dan ngeblend dengan orang-orang gitu ya, para pemimpin antar negara. Ya nggak usah pemimpin deh ya, kita ngomongin anak-anak SD, anak-anak TK zaman sekarang bahasa Inggrisnya udah cacisus, bahkan mungkin keponakan aku sekarang bahasa Inggrisnya, dia kalau misalnya aku ngajak ngomong bahasa Inggris udah nyambung, udah senyambung itu. Berarti kan itu membuktikan bahwa menguasai bahasa internasional itu adalah sebuah keharusan dan itu kebutuhan yang kemudian tidak boleh kita gampangin. Seolah-olah kalau berkata-kata berarti nggak bisa kerja. Enggak dong, gimana kamu bisa kerja tanpa bisa berkata-kata? Gimana kamu bisa menginstruksikan kepada para staf untuk bekerja secara clear kalau kamu tidak bisa berkata-kata, menerjemahkan, mendeliver apa yang harus disampaikan? Iya kan? Betul.
skill komunikasi itu penting sih bagi aku, Penting, Mbak. apalagi untuk calon pemimpin gitu ya. Dan itu pun keluar dari otak gitu kan, itu dari kemampuan masing-masing. Jadi kalau misalkan emang nggak bisa ngomong, apakah di otaknya ada pemikirannya? Saya tidak tahu. Dan kalaupun dibilang itu hanyalah kata-kata, ya kalau tinju-tinjuan ya WWE lah, bukan debat. Ya debat kan berkomunikasi ya teman-teman ya. Jadi kayak saya juga kurang setuju tuh dengan Iyalah. ini adalah hanya kata-kata ya. Harus- Juga debat kan? Harus Itu- jago namanya debat jago kata-kata, masa jago Iya. joget, apalagi jago marah-marah ya. Iya. Bukan itu yang dibutuhkan. Dengan fakta. Aduh, kasihan. Ketidakpiawaian dalam komunikasi, kemudian berlindung di balik hanya jago berkata-kata karena untuk menutupi ketidakpiawaiannya dalam berkomunikasi. Sangat disayangkannya. Sangat disayangkan. Nah, ada lagi nih poin mengenai kalau misalkan pemerintah itu runcing banget tapi ke bawah, sedangkan tumpul ke atas. Nah, apakah karena Pak Anies tuh bisa mengkritisi itu, apakah waktu di Jakarta nih dia melakukan sebaliknya, dia benar-benar runcing ke atas dan tumpul ke bawah, atau gimana nih dengan pernyataan Menurut itu? saya Pak Anies selalu memegang teguh, bukan menurut saya, tapi fakta, sebuah fakta yang sudah beliau lakukan di Jakarta, bahwa Pak Anies itu selalu selaras antara perkataan dan tindakan yang dilakukan. Keberpihakan beliau kepada rakyat, kemudian bagaimana beliau tuh mengedepankan, memprioritaskan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, itu tercermin dari apa yang beliau lakukan selama menjabat sebagai Gubernur DKI. Sebagai contoh, Pak Anies pernah menonaktifkan seorang pejabat ASN, kalau nggak salah eselon 2, kepala penyediaan barang dan jasa, itu kepala biro, karena yang bersangkutan melakukan tindak pelecehan seksual, kepada stafnya. Beliau tegas, padahal untuk memberhentikan pejabat ASN, apalagi eselon 2, itu kan jabatan yang sudah tinggi, itu tidak mudah. Sampai beliau mendapatkan serangan balik, yang bersangkutan tidak terima karena dicopot jabatannya, dinonaktifkan. Kemudian beliau menuntut balik Pak Anies, meskipun akhirnya Pak Anies tetap menang ya, iya. karena kan memang beliau bersalah gitu kan, yang bersangkutan ini memang salah. Pak Anies tidak mungkin mencopot, menonaktifkan seorang pejabat ASN karena tanpa adanya pemeriksaan yang clear. Jadi tidak semata-mata langsung menonaktifkan, ya itu sudah melalui banyak proses, banyak tahap sampai memang itu clear pemeriksaannya sehingga memang Pak Anies bisa menonaktifkan. Itu menunjukkan bahwa beliau ini memang mempunyai keberpihakan kepada yang benar, bukan keberpihakan kepada yang berkuasa. Mungkin kalau misalnya beliau tidak tegas, ya beliau bisa saja tidak berpihak kepada korban, tapi beliau selalu berpihak kepada korban, orang yang dizolimi, orang yang diperlakukan secara tidak adil. Beliau selalu berpihak kepada orang-orang yang memang pantas untuk dibela, dibela dan diperjuangkan haknya. Jadi itu luar biasanya Pak Anies ya. Jadi untuk yang selama ini terkecoh atau termakan framing bahwa Pak Anies jago berkata-kata, tak kenal maka tak sayang, harusnya kalian mencoba mengenal Pak Anies, membaca berita-berita yang valid, bukan hoax, ya itu perlu ditelusuri. Jangan sampai karena framing pintar oleh kata-kata kita jadi langsung percaya, oh Pak Anies ngomong doang. Dicek dong rekam jejaknya, gimana Pak Anies memimpin DKI Jakarta, legacy-legacy yang sudah dibuat Pak Anies, Jakarta International Stadium, bagaimana transportasi di Jakarta bisa terintegrasi dan murah, bahkan gratis. Jaklingko, Mikrotrans, ber-AC, mungkin satu-satunya angkot di Indonesia ya. Saya yakin itu masih satu-satunya angkot di Jakarta ber-AC, nyaman dan gratis. Dan itu banyak sekali yang terbantu ya. Kemudian taman-taman di Jakarta yang direvitalisasi, bahkan ada yang dibangun baru, itu totalnya ada 420, di mana kita itu butuh sekali ruang terbuka hijau untuk interaksi sesama warga. Kemudian warga tidak perlu mengeluarkan uang untuk
healing ya kan. Itu healing yang murah. Kita butuh penat aktivitas sore jalan-jalan sama keluarga, sama anak, sama suami. Di sana mungkin ada dan bisa berlarian ya, karena Pak Anies mengubah konsep garden menjadi park di mana anak-anak bisa menikmati taman yang sudah dibangun, bisa berlarian di rumput gitu kan. Tidak, biasanya kan selama ini kalau kita lihat taman, rumput tidak boleh diinjak, tapi itu boleh dipakai buat berlarian. Gimana legacy Pak Anies yang sudah dibuat di Jakarta itu menunjukkan keberpihakan beliau, memang memprioritaskan kebahagiaan, kemajuan kota, kemudian kesejahteraan rakyatnya dan kebaikan lainnya, dan pendidikan juga. Kemarin seperti ada yang video viral KJMU, ada yang pengen peluk Bapak. Saya relate banget loh itu. Dimana uang 9 juta per semester itu sangat berarti bagi orang yang ingin kuliah gitu ya, ingin kuliah, dan itu bukan hanya universitas negeri tapi bisa digunakan untuk universitas swasta juga. Jadi tidak segmented harus negeri yang dapat beasiswa, tapi boleh untuk mahasiswa dari perguruan tinggi swasta juga. Itu luar biasa sekali. Saya berharap semoga Pak Anies terpilih ya menjadi Presiden Republik Indonesia, sehingga apa yang beliau kerjakan di Jakarta, yang sudah beliau buat di Jakarta itu bisa dibuat dalam skala nasional. Jadi seluruh Indonesia bisa merasakan bagaimana Pak Anies tuh real dalam menciptakan kemajuan sebuah daerah, sebuah kota, sebuah provinsi, dan sebuah negara. Amin. Amin. Nah, itu jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih percaya dengan Anies misalnya kata-kata doang, aduh, coba deh didengarkan baik-baik. Orang debat pertama aja polling langsung berubah kok, semuanya nomor 1. Aduh, alhamdulillah. Itu jangan sampai membuat kita lupa diri, sombong. Nggak lupa diri, tapi itu menjadi catatan penyemangat. Itu baru debat pertama loh, teman-teman langsung bisa terhipnotis. Tapi apalagi kalau teman-teman membaca langsung rekam jejaknya, terus hasil-hasilnya, itu mungkin bisa jadi penguat untuk teman-teman. Jadi jangan hanya ngelihat dari yang di internet aja. Kak, terakhir dong, semalam itu ada kayak sindir-sindir gitu gak sih? Kan sebelah-sebelahan gitu ya. Biasa kan ya capresnya sih santai, tapi biasanya penontonnya yang panas, pendukungnya panas. Ada nggak tuh? Iya, ada sih. Aduh, spill dikit. Ada sih, memang dari karena kita pendukung paslon 1 ya, jadi kemudian otomatis kan kita sebelahan dengan pendukung paslon 2. Memang agak panas situasinya. Ya meskipun kita nggak ada ricuh atau gimana ya, tapi memang sempat dipantik ya, dari pendukung paslon 2 tuh memantik kita gitu kan dengan kalimat-kalimat sindiran-sindiran yang kemudian ya kita bukan ingin menyindir balik ya, tapi hanya menjawab sesuai fakta aja gitu kan ya. Tapi secara keseluruhan oke aja sih, nggak ada masalah sih. Cuman ya itu tadi ya, yang menurut saya paling masalah justru ketika ada pendukung dari paslon lain menempati tribun kita, which is itu bukan tempat, harusnya kan sesuai aturan ya, tidak etis memakai tribun yang harusnya ini sudah ditentukan untuk pendukung paslon lain gitu. Seperti teman-teman yang tadi udah lihat ya, nanti aku insert video. Nanti kita insert. Kak, closing dong terakhir, gimana nih kesan dari debat malam tadi gitu ya, yang dimana itu adalah debat perdananya capres nih teman-teman, dan alhamdulillah kita mendapatkan respon yang positif, luar biasa positif ya. Masya Allah, untuk paslon 1. Jadi untuk penutup Kak Firly bisa kasih kesan lalu pesan ya untuk teman-teman pejuang nih untuk melanjutkan perjuangan, jangan sampai putus gitu. Oke. Boleh. Lihat rekam jejak, lihat rekam jejak, lihat rekam jejak. Saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan bahwa memilih pemimpin harus melihat rekam jejak. Kita harus teliti dalam melihat rekam jejak, terutama cari tahu kebijakan-kebijakan apa yang dibuat oleh para calon pemimpin ketika mengemban jabatan sebelumnya. Kebijakan-kebijakan apa yang sudah dibuat, kemudian bagaimana dia amanah dalam memegang jabatannya, kemudian keberpihakan
pada masyarakat. Kita harus jeli melihat itu, jangan sampai kita terkecoh dengan cover-cover yang menipu, jangan sampai kita termakan oleh janji-janji yang tidak realistis untuk direalisasikan. Misalnya dijanjikan gaji untuk profesi ini sekian, realistis nggak dengan apa yang sudah dikerjakan ketika di jabatan sebelumnya? Apakah gaji yang dijanjikan itu sudah direalisasikan pada jabatan sebelumnya? Jadi kita harus kritis, kita harus teliti, dan kita harus selalu menjaga integritas kita. Oke deh. Jadi kesan dan pesan dari Kak Vina barusan sudah menutup sesi kita hari ini. Jadi teman-teman jangan putus untuk menyuarakan perubahan. Masih ada banyak waktu sampai 14 Februari. Yes. Banyak sih sebenarnya. Tapi disinilah peran teman-teman sangat diperlukan. Kita nggak bisa merubah sesuatu yang emang nggak bisa dirubah gitu ya. Jadi jika teman-teman ingin berubah, jangan lupa pilih paslon 1 gitu ya. Satukan Indonesia. Satukan Indonesia. Gitu aja dari kita. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi pejuang bukan